Pada kesempatan ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul pengharapan yang sesungguhnya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia, tua dan muda, pastinya memiliki pengharapan kepada Tuhan. Baik itu pengharapan yang baik, pengharapan mengenai masa depan, pasti semuanya mengarah ke arah yang baik. Nah, tapi pertanyaannya, apakah pengharapan kita itu kita gantungkan kepada manusia atau kita gantungkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Sebagai ayat intinya saya ambil dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 8 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jika kita membaca ayatnya ini, tentunya di dalam konteks kitab ini terdapat dua jenis manusia, yaitu yang pertama mengandalkan manusia dan yang kedua mengandalkan Tuhan. Pada kesempatan ini, mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah pengharapan kita saat kita ingin memiliki pengharapan, apakah kita gantungkan kepada Tuhan atau hanya kita mengandalkan manusia saja dalam mencapai harapan kita tersebut? Baiklah, saya akan membawakan kapal Titanic. Seperti yang kita ketahui bahwa kapal Titanic ini adalah kapal yang sangat terkenal. Bahkan filmnya sampai sekarang ini masih sering kita ingin menonton lagi. Semua manusia pasti, semua orang yang muda pada masa mudanya pernah menonton film ini. Menonton film Titanic ini saya maksud. Titanic ini dibangun pada tahun 1912 pada bulan April. Titanic adalah kapal penumpang paling mewah dan terbesar di dunia pada saat itu. Termewah dan yang terbesar. Dikatakan juga bahwa Titanic ini memiliki banyak sekali fasilitas. Bahkan dia untuk pembuatan kapal saja dibutuhkan dana 400 US dollar dan juga disebut sebagai hotel atau bintang 5 karena memiliki banyak fasilitas. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa Titanic sampai dia difilmkan karena memiliki banyak sekali fasilitas di dalamnya. Di sana ada lapangan teknis, ruang fitness mewah, ada kolam renang, ada ruang dansa dan sebagainya. Sangat terkesima, sangat mewah. Bahkan kapal Titanic ini juga dirancang untuk menghadapi segala yang terjadi. Maksudnya segala yang terjadi adalah tabrakan kapal katanya. Bahkan para insinyurnya saja berkata, Tuhan sendiri pun tidak akan dapat menenggelamkan kapal ini. Bisa kita bayangkan. Di dalam pembangunan kapal ini, dia bermegah karena kemampuannya sendiri yang dapat membangun kapal yang begitu besar. Dia berkata, Tuhan sendiri pun tidak akan menenggelamkan Titanic ini. Bisa kita bayangkan. Dia memiliki banyak sekali kesombongan di dalam dirinya. Tapi kenyataan yang seperti kita ketahui, usia kapal belum sampai seminggu, dia sudah berada di dasar laut. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak menyukai sifat suka menyombongkan diri. Pertanyaan kembali kepada kita, kepada siapakah kita berharap? Mari kita buka di dalam Alkitab kita, Yeremia 17 ayat 5-8. Ayat yang sama seperti di awal saya katakan tadi. Ada dua model manusia di dalam dunia ini. Ada yang mengandalkan manusia dan ada yang mengandalkan Allah. Di posisi manakah kita ini? Ada banyak contoh-contoh Alkitab yang mengandalkan manusia dan juga yang mengandalkan Allah. Ada Kain, ada Lot, ada Raja Saul dan Yudas. Mereka adalah golongan tokoh Alkitab yang mengandalkan manusia. Kain seperti yang kita ketahui bahwa ia beribadah menurut kehendak
Ya, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan Habel mempersembahkan seluruh korbannya kepada Tuhan, kambing dombanya untuk ibadah menurut Allah. Ada juga yang mengandalkan Allah, ada Abraham, ada Raja Daud, ada Petrus, dan yang terakhir adalah Yesus. Bahkan ketika Yesus hidup di dunia, dia hanya mengandalkan Tuhan saja. Ketika ia dicobai pun, dia hanya mengandalkan Tuhan yang Maha Esa. Banyak di dunia ini seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang yang hanya menaruh pengharapannya kepada manusia saja. Yang banyak mengandalkan manusia itu lebih mayoritas dibandingkan mengandalkan Tuhan saja dalam menghadapi harapannya, dalam menghadapi cita-citanya. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 5-8, Tuhan berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia itu sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menjauh dari Tuhan. Diumpamakan seperti semak bulus di padang belantara. Bisa kita bayangkan ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita diibaratkan seperti semak bulus di padang belantara. Bisa kita bayangkan, kita lihat gambarnya di samping ini. Dan yang kedua, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Berarti yang buruk-buruk saja. Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri dan tidak berpengharapan kepada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan keadaan yang baik. Dan yang ketiga, tinggal di tanah anggus, di padang gurun. Kita bisa bayangkan jika kita hidup di padang gurun, tidak ada air, bahkan di sana tidak ada semak duri yang tumbuh karena tidak adanya air. Dan yang keempat adalah di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sungguh malang jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak memiliki keadaan yang baik sama seperti di poin yang kedua. Mengapa? Mengapa diumpamakan seperti itu? Karena jika kita menaruh pengharapan pada manusia ini, kita berpegang pada sesuatu yang sia-sia. Kenapa jika kita bergantung kepada diri kita sendiri, kita adalah ciptaan. Sedangkan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, si pencipta itu sendiri. Manusia memiliki pikiran yang terbatas, manusia memiliki kemampuan yang terbatas, tetapi tidak dengan Tuhan. Bisa kita buka di dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari kita renungkan ayat ini di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak memiliki apa-apa. Tanpa Tuhan apapun yang kita lakukan bakal sia-sia. Tanpa Tuhan kita juga tidak ada artinya. Jadi pada kesempatan ini marilah kita sepenuhnya berpengharapan kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita yang sesungguhnya itu hanyalah pada Yesus. Jika dikatakan juga di dalam Yesaya 22 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Diingatkan lagi kepada kita tidak boleh berpengharapan kepada manusia. Kita tidak boleh berpengharapan kepada apapun itu juga, kecuali kepada Tuhan itu sendiri. Karena jika kita berpengharapan kepada manusia dan kepada dunia, pastinya kita akan merasa kecewa juga. Selanjutnya, kenapa di ayat Yeremia 17 ayat 5 dan 8 dikatakan kita harus berpengharapan kepada Tuhan? Karena jika kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan, banyak berkat dan banyak janji yang Tuhan sediakan kepada kita. Kita buka kembali Alkitab kita di dalam Galatia 6 ayat 7, dikatakan di sana, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi ketika kita ingin memiliki harapan kita terwujud, memiliki harapan kita menjadi yang lebih baik, marilah kita saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meletakkan Allah yang pertama, sehingga apapun keinginan kita sesuai dengan Tuhan dan harapan kita akan terkabul juga. Di dalam buku Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 108
ada kutipan yang berkata, "Tidak ada perkara yang begitu menyakitkan Allah dan begitu berbahaya kepada jiwa manusia kecuali sifat merasa diri kuat. Dari semua dosa-dosa inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan yang paling susah diperbaiki." Jelas dikatakan di sana. Tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Allah kecuali sifat diri kita merasa kuat. Jadi saudara-saudara, apapun diri kita, apapun profesi kita, marilah kita merasa bahwa diri kita ini adalah ciptaan Tuhan. Mari kita gantungkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh Tuhan dalam pengharapan kita, dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-6, Dia menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan berjanji dan Tuhan mengumpamakan. Yang pertama adalah kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, melambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kita bisa bayangkan seperti gambar yang saya tampilkan di slide, bahwa kita diumpamakan tanaman seperti di tepi air. Berarti kita akan berbuah, kita akan subur, dan kita tidak mengalami datangnya panas terik karena Tuhanlah sumber harapan kita tadi. Bahkan dikatakan kita tidak berhenti menghasilkan buah. Apa bisa kita bayangkan jika kita memiliki suatu pohon di rumah, nggak berhenti menghasilkan buah, betapa bangganya kita dan betapa senangnya kita memiliki pohon itu. Demikian juga lah ketika kita menaruh harapan kita semuanya kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa orang yang menaruh harapannya pada Tuhan menyadari dari mana dia berasal? Karena kita menyadari kita berasal dari Tuhan, kita harus memiliki pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Kembali kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tak akan pernah kecewa. Mengapa? Jawabannya ada di dalam Matius 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi ketika kita memiliki pengharapan, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh harapan kita kepada Tuhan, dan kita harus percaya kepadanya bahwa Sang Tuhan akan bertindak kepada kita. Tentunya kita mengetahui jika kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita, pastinya hidup kita sejalan dengan firman Tuhan. 3 berkat yang diberikan Tuhan kepada kita jika kita hidup berpengharapan kepadanya dan kita hanya mengandalkan Dia saja. Yang pertama, hidup kita tidak akan pernah berkekurangan. Di dalam ayat 8 dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang selalu mendapatkan sumber makanan untuk bertahan segar dan hidup. Yang kedua, hidup tidak diliputi kekhawatiran. Sebagai manusia tentunya kita memiliki rasa khawatir, rasa ketakutan. Tetapi jika kita berpengharapan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja, kita tentunya tidak memiliki rasa khawatir lagi. Yang ketiga, hidupnya selalu menghasilkan buah. Buah di sini adalah buah yang baik, buah-buah rohani saja dan buah-buah jasmani saja. Di dalam Yeremia 9 ayat 24 dan 23 firman Tuhan mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa aku Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Sudah sangat jelas dikatakan di sana. Bahkan orang yang bijaksana pun jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Orang kuat pun jangan bermegah karena kekuatannya. Dan orang kaya pun jangan bermegah karena kekayaannya. Tetapi mari kita bermegah karena kita memahami dan mengenali bahwa Tuhan itu semualah berkat Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setianya kepada kita, keadilan dan semua yang ada di bumi itu asalnya daripada Tuhan.
Tergantung di tangan siapakah kita ini. Sama seperti Musa. Musa memiliki tongkat. Tongkat di tangan saya hanya dapat hanya dapat untuk mengusir binatang buas. Tetapi tongkat di tangan Musa dapat membelah Laut Tiberah. Kenapa? Karena ia menyerahkan, karena ia berpengharapan kepada Tuhan bahwa tongkatnya dapat menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Yang kedua, tergantung di tangan siapakah dia, kita. Ketapel mungkin di tangan kita ketika kita hanya mengandalkan diri saja, hanyalah mainan anak-anak. Tapi kita bisa belajar dari Raja Daud. Di tangan Raja Daud, ketapel itu dapat membunuh Goliat yang besar karena ia mengandalkan Tuhan saja. Kita tahu bahwa cerita Goliat yang memiliki senjata yang lebih lengkap daripada Daud. Daud hanya memiliki ketapel saja, namun ia dapat membunuh Goliat yang besar karena ia berpengharapan dan dia mengandalkan Tuhan saja. Dan contoh yang ketiga, 5 roti dan 2 ikan. Tentunya di tangan kita hanya bisa menjadi sandwich ikan. Tetapi Yesus yang memiliki harapan tadi, yang mengandalkan Tuhan tadi, dapat menjadikan 5 roti dan 2 ikan, sanggup memberi makan banyak orang. Sanggup memberi makan seluruh orang yang hadir di situ. Yang selanjutnya, paku di tangan kita hanya dapat membuat kandang burung atau bahkan hanya dapat memperbaiki alat-alat di rumah kita saja, tetapi paku di tangan Kristus menghasilkan keselamatan bagi seluruh dunia. Karena ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota, ia mengandalkan Tuhan. Jadi pertanyaan bagi kita, di tangan siapakah masa depan kita? Di tangan siapakah pengharapan kita? Di tangan siapakah segala ketakutan kita? Mari kita jawab di dalam hati kita. Tapi pada saat ini saya mengingatkan, tempatkan segala keprihatinan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, pengharapan kita, impian kita, keluarga kita, hubungan kita, bahkan beban kita sekalipun, mari kita tempatkan ke dalam Tuhan. Karena hanya Tuhanlah pengharapan kita sesungguhnya. Karena Tuhan adalah hidup kita. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita memiliki kekhawatiran yang berlebih, kita hanya disuruh menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kita hanya perlu mengasingkan diri untuk berdoa kepadanya dan kita sampaikan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan karena Dia dapat menanggungnya dan bahkan memberi kekuatan kepada diri kita sendiri. Pertanyaan saya ulangi sekali lagi kepada kita semua, kepada siapakah kita berharap? Kepada Tuhankah? Atau kepada yang lain? Mari kita jawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya mengundang kita semua untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan karena Tuhanlah sumber kekuatan itu dan Dia akan mampu melakukan di luar dari pikiran kita. Demikian khotbah yang bisa saya bawakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.